Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog seputar agama-agama yang ada di Indonesia. Tentu saja outputnya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Tapi sebelum saya kenalkan kepada siapa kita akan berdiskusi, temanya seperti apa, saya selalu ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Kalau yang belum vaksin, bahkan ini udah sampai vaksin booster nih yang ketiga nih. Kalau ada yang belum vaksin, mari kita vaksin agar kita terhindar dari segala penyakit dari gelombang-gelombang berikutnya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa hebat sekali, yaitu Pak Mulyadi Liang sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Pak Mulyadi sehat Pak Mul? Sehat, terima kasih Sultan. Baik, luar biasa Pak Mulyadi. Kita akan berbincang-bincang seputar tema moderasi beragama dalam perspektif Konghucu. Pak Mulyadi, tema ini sangat penting karena memang kondisi demografi, tata sosiologi kita memang sangat amat beragam, banyak sekali perbedaan-perbedaan sehingga moderasi beragama itu penting untuk kita diskusikan Pak Mulyadi. Tapi sebelum kita mendiskusikan terkait moderasi beragama, mungkin Pak Mulyadi ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya aktivitasnya, kegiatannya, terutama sebagai Ketua Bidang Diklat ini seperti apa tupoksinya. Silahkan Pak Mul. Baik, salam dalam kebajikan, Weita Tungtian. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi seluruh pemirsa MMI TV yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin Pusat. Selain itu, profesi saya juga sebagai seorang rohaniwan yang memberikan pelayanan kepada umat Konghucu tentunya di wilayah Cimanggis, Depok. Juga saya sebagai guru agama Konghucu sekaligus dosen agama Konghucu antara lain di Universitas Indonesia, kemudian juga di Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang ada di Purwokerto saat ini. Itu sementara perkenalannya, Pak Sultan. Oke, jadi memang kegiatan-kegiatan keagamaan dan pendidikan ini memang lebih concern nih ya sama Pak Mulyadi nih ya. Oke, baik. Pak Mulyadi, kita akan membahas terkait moderasi beragama, Pak Mulyadi. Jadi kita akan bahas di segmen berikutnya. Jadi tetap saya akan dalami Pak Mulyadi terkait dengan moderasi beragama. Jadi karena ada banyak sekali hal-hal yang harus kita diskusikan demi menjaga keharmonisan antar umat beragama ini, Pak Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana para pemirsa, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Mulyadi nih, aktivitasnya, kegiatannya. Pak Mulyadi, kita langsung masuk ke dalam temanya moderasi beragama. Ini memang menjadi jargon atau slogan yang memang dibawakan secara resmi, secara institusi dari Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Tentu saja bukan dalam rangka untuk menyatukan keyakinan, menyeragamkan pemahaman tentang keimanan atau apapun itu yang bersifat sakral gitu ya, Pak Mulyadi ya, tetapi dalam pesan-pesan universal tentu saja, dalam titik temu dalam kehidupan berkemanusiaan sebagai warga negara, tentu moderasi beragama menjadi perekat dari banyaknya perbedaan-perbedaan konsep, keyakinan, keimanan dan lain-lain, kepercayaan juga gitu ya, untuk kemudian ada titik rukun yang memang dijaga oleh antar umat beragama di tengah beragam perbedaan dan segala macamnya. Nah, sebelum kita masuk spesifik terhadap apa yang kemudian menjadi konsep Konghucu gitu ya dalam moderasi beragama. Nah, sebelumnya mungkin moderasi beragama perlu ada pengantar atau pemahaman dasar sebetulnya apa ya moderasi beragama dalam perspektif Konghucu. Silakan Pak Mulyadi. Baik, Pak Sultan, terima kasih. Sebelum saya membahas bagaimana moderasi beragama dalam perspektif Konghucu,
Terlebih dahulu kita pahami dulu pengertian moderasi ini ya. Jadi saya mengutip apa yang ada di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dinyatakan bahwa moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Ya, jadi kata ini adalah serapan dari kata moderat, ya, moderation ya kalau dalam bahasa Inggris, ya, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Nah, jadi kita menghindari keekstriman, kemudian berusaha ya menuju kepada jalan tengah. Artinya jalan kompromi, jalan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak dalam hal ini, ya. Nah, kemudian apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama berarti cara beragama di dalam jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi, ya. Jadi dengan moderasi beragama seseorang diharapkan tidak berlaku ekstrim dan tidak berlebihan di dalam mengamalkan atau menjalani ajaran agamanya. Jadi orang harus mempraktekkan ajaran agama itu secara moderat. Seperti itu. Ya. Oke, berarti harus menjalankan ajaran agama secara moderat gitu ya. Nah, seperti apa menjalankan agama secara moderat ini? Apakah kita harus menyeragamkan? Apakah memang harus kita harus menoleransi di banyak hal termasuk di kepercayaan atau seperti apa, Pak Mul? Ya, baik Pak Sultan. Jadi yang dimaksud moderat di sini bukan berarti kita harus menyeragamkan ya atau menyamakan semua agama, tidak tentu ya. Masing-masing agama tentu mempunyai ciri khas masing-masing ya, ajaran masing-masing yang bisa jadi berbeda ya dalam praktek ya dengan satu agama dengan agama yang lain. Karena agama itu sendiri kan diturunkan dari berbagai belahan dunia dengan para utusannya, para nabinya atau para sucinya ya yang berbeda-beda. Tentu akan sangat berpengaruh di mana agama ini diturunkan, pasti ada pengaruh. Misalnya dari segi sosio budaya, misalnya seperti itu ya. Kita tidak bisa pungkiri seperti itu. Oleh karena itu, karena Indonesia ini adalah juga termasuk negara yang multicultural, multi agama, multi etnis, saya kira moderasi beragamanya akan sangat tepat ya. Kalau Departemen Agama dalam ini Kementerian Agama sudah mencanangkan ya tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Ya, sebetulnya moderasi beragama ini sudah lama setahu saya ya, sejak Kementerian Agama dipimpin oleh sebelumnya Gus Yakut ya saat ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah ada sebelumnya. Nah, tinggal bagaimana kita implementasikan di dalam kehidupan beragama ya, umat beragama yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi artinya tidak mencampur adukan keyakinan dan kepercayaan antar agama ya. Tentu itu tidak akan diseragamkan, Pak Mulya. Ya, saya kira itu bukan tujuan daripada Kementerian Agama dalam hal ini, tetapi bagaimana kita beragama atau berpraktek dalam keagamaan kita ini saling menghormati, saling menghargai. Tentu saja masing-masing kita menjalankan keyakinan dan kepercayaan kita. Nah, saling menghormati dan saling menghargai itu yang seperti apa? Apakah ada ukuran-ukurannya, Pak Mulyadi? Apakah ada pakem-pakemnya yang sebetulnya tidak boleh diganggu gugat dan ada yang memang harus dilakukan, Pak Mulyadi? Ya, baik, saya tentu akan masuk ke dalam perspektif agama Konghucu dalam hal ini ya, Pak Sultan. Ya. Di dalam agama Konghucu kita mengenal adanya prinsip yin yang, ya, yaitu yin yang. Ya, sering kali kita juga bahas tentang ini ya. Itu artinya adalah yin yang ini jangan dipandang sebagai hitam putih, benar salah seperti itu ya. Tetapi harus kita pahami sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Artinya perbedaan itu memang keniscayaan. Ya, tidak ada sesuatu hal yang sama persis di dunia ini. Dalam prinsip ajaran agama Konghucu, salah satunya adalah mengenai yin yang ini. Ya, bagaimana kita mengharmonikan sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan ini sehingga menjadi kehidupan yang harmoni, kehidupan yang indah seperti itu ya. Kalau kita umpamakan ada sebuah taman bunga,
Ya kalau bunganya semua putih semua atau merah semua kan sakit juga mata kita ya. Seperti itu Mas Sultan ya. Ini analogi yang sangat sederhana sebetulnya ya. Demikian juga di dalam kehidupan beragama. Ya, perbedaan itu kita tidak boleh jadikan sebagai katakanlah malah menjerumuskan kita kepada perpecahan, konflik dan sebagainya. Justru harus kita syukuri ya, kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam, tetapi kita tetap dapat hidup rukun di bawah Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika dengan dasar falsafah negara kita Pancasila, saya kira. Seperti itu ya, Pak Sultan. Nah, menurut Pak Mulyadi nih, seberapa penting umat apapun agamanya harus menerapkan moderasi beragama? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi sebelum break kita kan menitipkan pertanyaan, sebetulnya seberapa penting umat apapun itu, entah Islam, Konghucu, Kristen atau apapun itulah yang ada di Indonesia, itu harus memahami serta mengamini ya, mengimplementasikan moderasi beragama. Seberapa penting, Pak Mulyadi? Ya, saya kira hal ini sangat penting sekali Pak Sultan ya. Dan saya meyakini bahwa setiap ajaran agama yang ada di Indonesia, khususnya yang 6 agama, bahkan barangkali di luar 6 agama ini juga, pastilah mereka juga ada ajaran-ajaran yang sifatnya moderat seperti ini ya, moderasi yang kita namakan ini ya, yang kita sebut dengan jalan tengah. Ya, kembali kepada ajaran Konghucu, sebetulnya masalah ajaran tengah ini udah sangat jelas sekali ya. Saya mungkin mengambil salah satu ayat di dalam kitab suci Konghucu, yaitu kitab Chongyong ya. Chongyong ini adalah tengah sempurna. Jadi nama kitabnya saja tengah sempurna. Apa yang dimaksud dengan tengah sempurna? Yaitu yang tidak menyeleweng itu dinamai tengah ya, ajeng begitu. Ya. Kemudian yang tidak berubah itu sempurna. Nah, jadi tengah ini adalah merupakan jalan lurus dunia. Ya, dan sempurna itu adalah hukum tetap dunia. Nah, jadi saya mengambil kata tengah tadi, ya, di sini dikatakan chong, tidak menyeleweng ke kiri, tidak menyeleweng ke kanan. Artinya kita harus tetap ajeng, seimbang seperti itu. Nah, itulah jalan tengah yang dimaksudkan. Sehingga kehidupan ini akan selalu berimbang, ya. Ya, tetapi dalam kehidupan kan ada apa namanya? Gelombang ya, itu gak biasa ya, riak-riak. Tetapi bagaimana kita menyelesaikan ini kan harus kembali lagi kita ke jalan yang tengah tadi. Seperti itu menurut saya. Dan ini harus kita laksanakan. Untuk menghindari riak-riak tadi, bagaimana Pak Mul? Ya, bagaimana kita menghindari riak-riak tadi? Ya tentu saja masing-masing diri pribadi kita paling tidak bertanggung jawab kepada diri kita dulu, keluarga kita, juga kepada masyarakat. Ya, misalnya dengan cara tidak menyinggung katakanlah yang menjadi keyakinan orang lain, ya, tidak merendahkan atau merasa diri sendiri ini superior dan sebagainya. Itulah sikap-sikap yang memang harus kita tumbuhkan di dalam kehidupan ini. Dimulai dari diri kita sendiri. Menurut saya begitu, Pak Sultan. Dimulai dari diri sendiri ya, Pak Mul ya. Oke, ini kan memang khususnya sebagai masyarakat Konghucu ya, Pak Mulyadi. Ada landasan pokok yang menjadi acuan dalam konteks kehidupan ya di sisi kebinekaan. Seperti konsep apa nih bacanya? Wei De Dongtian. Oke. Saya nggak bisa bahasa Tionghoa nih, Pak Mulyadi. Jadi konsep kita semua bersaudara gitu ya, konsep tidak mengharuskan dan kukuh ya, konsep kepentingan umum, konsep meneliti, konsep menegakkan orang lain gitu ya. Ini apakah konsep tersebut ini ada hubungannya dengan moderasi beragama dengan pendekatan Konghucu, Pak Mul? Ya, saya kira itu memang bagian daripada ajaran Konghucu ya, yang memang selalu kita ingatkan kepada umat Konghucu, bahkan mereka harus betul-betul mengimani dan menghayati itu sehingga bisa diimplementasikan. Tadi sudah disinggung tentang salam di dalam Konghucu kan, Wei Te Tung Tian. Apa arti salam ini? Adalah hanya dengan kebajikan sajalah Tuhan berkenan. Jadi tidak ada perbuatan lain kecuali berbuatlah kebajikan. Ya, itulah yang akan
diberkahi atau dirahmati oleh Tuhan, oleh Tien. Ya, kemudian di 4 penjuru lautan kita ini adalah bersaudara, sehai ceni, ya, shuai sing cuti, iya, ya kan, seperti itu. Jadi semua kita menganggap saudara karena kita adalah manusia yang bersaudara, meskipun kita berbeda-beda suku, bangsa dan sebagainya, tetapi kita berasal dari sumber yang sama, seperti itu. Jadi sikap saling menghargai, saling menghormati ini menjadi sangat penting ya. Sesuai dengan konsep tadi, antara yin dan yang itu harus kita harmonikan, bukan disaling dipertentangkan, seperti itu. Nah, kalau sikap-sikap yang konkret, yang kehidupan sehari-hari, apa saja yang harus dimiliki demi terlaksananya moderasi beragama ini, Pak Mulyadi? Ya, kita harus menjauhi lah sikap-sikap yang eksklusif ya, sikap-sikap yang menyinggung perasaan orang lain. Jadi jangan sampai kita ini misalnya menilai keyakinan orang lain, agama orang lain dengan kacamata kita. Kan tentu tidak seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kita ini ya menghargailah ya perbedaan itu sehingga tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Ya, itu yang harus kita betul-betul hayati dan kita implementasikan di dalam kehidupan ini. Jadi kalau semua orang saling menghormati dan menghargai, saya yakin tidak akan terjadi clash ya atau konflik. Tapi Pak Mulyadi, terkadang kan memang orang yang sudah menganggap bahwa dirinya, pemahamannya, pikirannya adalah pikiran yang paling benar, pemahaman yang paling benar, sehingga kalau yang seperti ini kan sulit untuk menghargai dan menghormati, ya kan? Dan apalagi kalau kita ajak bicara, yang ada kita yang disalah-salahkan gitu loh Pak Mulyadi. Nah, bagaimana nih Pak Mulyadi menyikapinya? Ya, menurut saya tetap harus diajak bicara, Pak Sultan. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak ada dialog kan tidak tahu ya apa sih kemauannya gitu, apa sih yang menjadi keberatannya, kan begitu ya. Jangan-jangan hanya menduga-duga, mengira-ngira atau mendapatkan informasi yang tidak sesuai begitu, ya kan? Ini kan persepsi, Pak Sultan ya. Jadi persepsi itu harus dibangun dengan ya katakanlah informasi yang benar, yang faktual, bukan mengira-ngira, apalagi ya katakanlah kita mendengar berita yang namanya hoax itu kan, tidak seperti itu gitu. Itulah konsep kita saling menghargai, memahami itu ya kita harus saling mengenal dulu ya, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan, rasa ya seperti itulah ya, sehingga kita tidak menimbulkan kebencian dan sebagainya, karena kita mengetahui dengan benar gitu informasinya, faktanya, seperti itu. Jadi memang jalur dialog itu memang harus betul-betul dilaksanakan, tidak boleh ditutup. Tidak bisa diselesaikan kecuali dengan dialog, saya kira ya, kompromis gitu ya. Karena ini kan yang menjadi penyakit, klaim kebenaran itu yang menjadi semacam percikan-percikan konflik, percikan-percikan. Ya sebetulnya perbedaan itu kan memang wajar ya Pak Mulya, tapi ketika perbedaan itu dikemas dengan orang merasa benar, kemudian sampai bahkan mengkafir-kafirkan begitu ya Pak Mulya, dia menyalah-nyalahkan. Bagaimana Pak Mulya? Kita tidak usah terlalu ya menanggapi itu ya secara frontal gitu ya. Lebih baik kita mengoreksi ke dalam diri kita, apakah yang dikatakan itu benar seperti itu ya. Kalau tidak benar ya sudah, kita jangan menciptakan konflik ya. Mengoreksi diri kita, kembali lagi mengaca kepada diri kita. Kalau tidak benar ya sudah, let it go gitu. Kalau tidak kan menjadi konflik ya, kita timpalin misalnya seperti itu ya, bahasa Betawinya kan gitu. Artinya ketika sudah diajak dialog pun tidak mau, bagaimana tuh Pak Mul? Ya, kita kan tidak boleh memaksa ya, seperti itu ya. Yang penting kita coba lakukan dialog, kalau mungkin belum berhasil ya kita coba lagi, di lain kali barangkali cuacanya sedang bagus ya, hatinya segan tenang, siapa tahu ya kan, itulah dialog. Perlu kesabaran dan ya katakanlah ketelatenan di dalam hal ini ya. Nah Pak Mulyadi, ini kan memang konsep moderasi beragama menjadi penangkal dari pemahaman-pemahaman ekstrim yang dimiliki di semua agama. Tentu ada pemahaman-pemahaman ekstrim ya, termasuk ya ciri-cirinya klaim kebenaran, kemudian sangat eksklusif dan lain-lain sebagainya. Nah bagaimana Pak Mulyadi konsep moderasi beragama ini menjadi benteng ya pertahanan dari pemikiran umat untuk tidak terpapar pemahaman-pemahaman radikalisme, ekstremisme dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab Pak Mul di segmen berikutnya ya, tentang bagaimana kemudian moderasi beragama mampu untuk menangkal pemahaman
intoleran dan ekstremisme tadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi sebelum break kita sudah menitipkan pertanyaan sebetulnya nih ke Pak Mulyadi terkait bagaimana kemudian tema moderasi beragama itu mampu memang menangkal bahkan mampu menaklukkan nih Pak Mulyadi terkait dengan pemahaman-pemahaman umat beragama yang kadangkala berpikirnya sangat eksklusif ya, berpikir segala sesuatu sangat ekstrim gitu ya, sehingga yang kita kenal dengan ekstremisme, radikalisme dan macam-macam lah, bahkan sampai tingkat terorisme begitu loh. Kita melihat banyak peristiwa, ada peristiwa bom bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah konsep moderasi beragama ini mampu menangkal atau bagaimana agar moderasi beragama ini mampu menangkal pemahaman-pemahaman ekstrim seperti itu, Pak Mulyadi? Ya, baik Pak Sultan. Jadi untuk menangkal atau mencegah terjadinya paham-paham radikalisme, apalagi sampai dalam bentuk terorisme, saya kira ini harus dibangun kesadaran dari kita semua ya, tidak hanya dari para tokoh agama, tetapi juga ya para penganut agama ya secara keseluruhan. Nah, sebagai contoh misalnya kita di dalam memberikan ceramah agama itu harus disampaikan hal-hal yang bersifat menyejukkan ya, bukan yang bersifat konfrontatif ya. Seperti itu saya kira hal ini penting ya, terutama oleh para rohaniawan atau tokoh-tokoh agama di dalam menyampaikan katakanlah khotbahnya, ceramahnya ya benar-benar yang mengarah kepada pembinaan diri ya, termasuk juga tentu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya ya. Kemudian yang kedua, penyiaran agama itu juga ditujukan untuk meningkatkan tadi ya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga sekaligus dari sisi kemanusiaan ya, pendekatan atau penerapan ajaran-ajaran agama yang bisa memberikan solusi bagi kemaslahatan orang banyak ya, kemanusiaan dalam hal ini tanpa sekat, tanpa membeda-bedakan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak menilai keyakinan agama orang lain dari kacamata agama kita tentunya ya. Karena setiap agama pasti mempunyai ciri khas sendiri, cara beribadahnya, cara berdoanya, ritualnya dan sebagainya. Ya, semua itu harus kita hormati ya, tanpa kita harus katakanlah mencela, apalagi menghina ya. Ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan konflik ya. Nah, contohnya memang banyak, saya kira ini kalau di YouTube ya, di medsos itu kan banyak berseliweran ya, katakanlah begitu ya, penceramah-penceramah agama yang menurut saya ya mohon maaf ya tanda kutip kurang mendidik begitu ya, sehingga itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik ya di bawah, di akar rumput seperti itu ya. Kemudian yang kelima, bagaimana kita juga menjauhi sikap atau tindakan yang dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat ya. Nah, kalau ini semua kita bisa jaga, kita terapkan, saya yakin negara kita, bangsa kita akan senantiasa aman dan damai ya, tidak terjadi konflik-konflik yang berkepanjangan seperti itu, Pak Sultan. Terima kasih. Memang kadang-kala ini kan konflik itu bisa datang dari berbagai macam sudut ya, Pak Mulyadi ya. Salah satu contohnya misalkan kita tidak bisa menafikan media sosial seperti tadi Pak Mul contohkan, ada berbagai konten di YouTube dan lain-lain sebagainya, sehingga orang ya dapat dengan mudah mencerna dan mendengarkan banyak ceramah-ceramah ya yang tidak mendidik kalau tadi kata Pak Mulyadi. Nah, kita sebagai orang yang kadangkala tidak terlalu aware dengan algoritma yang terpasang gitu ya dalam handphone kita, sehingga tiba-tiba muncul ceramah provokatif, tiba-tiba muncul ceramah konten-konten yang kontraproduktif, itu bagaimana cara menangkalnya untuk diri kita sendiri, Pak Mulyadi? Ya, menurut saya tidak ada cara lain ya, kita harus secara bijak ya menyikapinya ya. Kalaupun itu berisi nada-nada yang katakanlah negatif, menyinggung
ya perasaan kita, keyakinan kita, ya. Kita tidak perlu menanggapi secara frontal ya, apalagi dengan cara misalnya membalas ya, mengadakan lagi hal yang sama ya. Apa bedanya kalau seperti itu ya? Artinya memang kita ya bukan menyejukkan, bukan meredakan, malah menambah permasalahan seperti itu. Ya. Jadi memang saya seperti itu Pak Sultan. Jangan justru malah semakin malah memancing kekeruhan ya. Itu akan menambah ya. Jadi api tadinya kecil ya ditambah lagi, ya disiram bensin ya tambah besar ya. Seperti itu ya. Harusnya kan kita redam, ya sudahlah. Ya, kalau memang seperti itu menurut kami ya tidak demikian, tapi tidak perlu kita secara frontal malah balas membalas. Lah inilah yang barangkali akan menciptakan ya kekisruhan akhirnya seperti itu. Nah, kalau Pak Mulyadi bisa ceritakan bagaimana masyarakat Konghucu ya, kalau kita bicara di Indonesia kan memang kita nggak bisa menafikan Pak Mul ya, ada mayoritas, ada minoritas, sehingga kaum Konghucu ini kan terbilang memang ya tidak sebanyak misalkan agama-agama yang lainnya gitu ya Pak Mulyadi ya. Nah, bisa berikan contoh Pak Mulyadi bagaimana kemudian indahnya keharmonisan gitu ya dalam menerapkan moderasi beragama tanpa menggadaikan keyakinan agama Konghucu. Seperti apa Pak Mulyadi? Ya, dalam ajaran Konghucu sangat jelas ya, kita ini diajarkan untuk selalu bersikap toleransi, kemudian menghargai orang lain ya, seperti apa yang sabdakan oleh Konghucu bahwa apa yang diri sendiri kita tidak inginkan ya jangan dilakukan atau diberikan kepada orang lain ya, seperti itu ya. Jadi ukurannya adalah diri kita dulu gitu ya. Jadi kalau kita merasa tidak senang ya diperlakukan oleh orang lain seperti itu ya jangan kita melakukan ya, introspeksi diri kita. Kemudian yang kedua, Konghucu mengatakan bila kita berlainan jalan suci atau berlainan keyakinan, agama, pendapat, ya kita tidak perlu saling berdebat yang seperti saya tadi jelaskan ya, apalagi saling berargumentasi seolah-olah saya lebih benar ya, akhirnya tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu, ya kan? Nah, kemudian seorang cince, ya kembali saya mengutip kata cince ini, seorang yang berbudi luhur, seorang insan yang saleh ya, itu dapat hidup rukun meskipun dia berbeda ya. Jadi kita bisa hidup rukun meskipun latar belakang kita berbeda dengan orang lain. Tetapi sebaliknya orang yang rendah budi atau syauren itu meskipun sama dia tidak akan bisa rukun. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi kita tinggal memilih mau jadi seorang cince, orang yang berbudi luhur, atau sebaliknya orang yang rendah budi yang seringkali katakanlah ya memantik ya hal-hal seperti itu, memantik katakanlah benih-benih kekacauan, kekisruhan seperti itu ya, harus kita hindari seperti itu. Ya. Nah Pak Mulyadi, ini kan kita banyak ya serangkaian hari libur, kemudian hari perayaan yang akhirnya bukan hanya mereka yang umat agamanya saja yang merayakan hari rayanya, tapi ada akulturasi di sana, ada semuanya ikut bahagia, semua ikut merayakan. Nah, dari peristiwa-peristiwa semacam ini di Indonesia, apa yang bisa kita maknai Pak Mulyadi? Nah, nanti kita akan jawab di segmen berikutnya. Baik, Pak Mulyadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi saya gambarkan di Indonesia ini kan hari di Islam saja ada Idul Fitri, Idul Adha, di agama Konghucu ada hari raya Imlek ya, Pak Mulyadi. Kemarin juga belum lama ini kita merayakan hari Nyepi dan macam-macam. Dan itu menjadi libur nasional dan memang dirayakan dan ikut dibahagiakan oleh semua kalangan umat beragama. Nah, pesan ini apa nih sebetulnya, pesan moralnya Pak Mul? Ya, sebetulnya sangat jelas sekali ya bahwa pemerintah kita, pemerintah negara Republik Indonesia itu sudah memberikan hak ya, mengakomodir semua umat beragama untuk merayakan hari rayanya ya. Bukan hanya itu saja, jadi bukan hanya khusus bagi yang merayakan, tetapi kita sebagai umat beragama yang lain pun ikut merasa turut bergembira ya, bersukacita di dalam perayaan hari raya keagamaan ini ya. Ya, yang baru terjadi ini kan belum lama ini bagi umat Hindu ya, yang beragama Hindu kan hari raya Nyepi ya. Nah, itu kita hormati juga
ya sebagai hari raya mereka. Ya paling tidak yang paling ringan menurut saya sebagai rasa simpati dan empati kita bisa saling mengucapkan melalui medsos ya. Kalau saya sih seperti itu Pak Sultan ya. Jadi ketika Maulid Nabi ya saya cari saja tuh ya Kliwon ya sekarang itu kan tinggal diganti fotonya ya. Itu yang paling ringan menurut saya sebagai bentuk ya apresiasi kita ya moderasi beragama kita, saling menghargai, menghormati. Dengan ucapan saja itu juga sudah menunjukkan ya sikap bagaimana kita bertoleransi, menghargai sesama katakanlah umat beragama. Seperti itu ya, Sultan. Jadi upaya yang sederhana justru sangat berdampak yang luar biasa ya. Betul. Ya. Itulah bentuk empati dan simpati kita kepada ya sesama anak bangsa ya. Nah, kalau semua ini kan bisa hidup rukun seperti itu ya, saya kira itu menjadi satu modal besar ya bagi kita bangsa Indonesia di dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan. Ya. Nah ini kan memang Menteri Agama pun ini menyebut bahwa penguatan moderasi beragama ini bisa menjadi solusi atas munculnya persoalan sosial keagamaan, terutama persoalan ekstremisme. Namun dalam kacamata Pak Mulyadi sekarang, apakah memang sudah betul-betul efektif penerapan moderasi beragama, Pak Mulyadi, atau justru masih banyak yang konflik atau seperti apa, Pak Mulyadi? Ya, saya kira ini masih perlu proses ya, Pak Sultan ya. Semua mungkin sudah tahu karena Kementerian Agama pun sudah menerbitkan buku saku yang saya tahu ya, panduan untuk bagaimana yang dimaksud dengan moderasi beragama, bagaimana aplikasinya. Ini semua adalah merupakan katakanlah bahan yang perlu kita terus sosialisasikan, terutama bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian lembaga-lembaga agama yang ada di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia paham ya apa yang dimaksud moderasi beragama ini ya. Bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi cara kita ya mempraktekkan ya katakan ajaran agama ini di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang majemuk ini, itu yang harus kita moderasikan ya. Jadi kalau keyakinan agama, keimanan, kemudian semua akidah itu adalah merupakan hak dari para penganut agama masing-masing. Tapi dalam hal kita bermasyarakat, bernegara, saya kira perlu ya ada satu tatanan seperti ini. Ya panduannya sudah jelas, sudah diberikan, tinggal bagaimana implementasinya kita laksanakan di seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan agamanya yang dimoderasikan Pak Mulyadi, tapi cara orang beragamanya. Bagaimana kita beragama ya. Padahal semua ajaran agama kan sudah mengajarkan tentang sikap toleran, jalan tengah, apa yang disebut moderasi tadi ya. Saya kira semua ajaran agama itu sudah mengajarkan yang namanya cinta kasih, ya kan, kebenaran, keadilan, itu kan semua semua ajaran agama saya yakin dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksud dan tujuannya kan sama. Intinya adalah bagaimana kita menghargai dari sisi kemanusiaan. Ya. Baik, Pak Mulyadi, terakhir mungkin memberikan pesan kepada pemirsa agar setidaknya punya, kalau Menteri Agama tadi punya buku saku tentang moderasi beragama, ini minimal pemahaman saku lah ya, pemahaman singkat sederhana agar orang mengerti apa itu moderasi beragama, tidak salah paham, tidak salah kaprah, dan agar bisa memang betul-betul menerapkan di masing-masing daerahnya. Silakan Pak Mur. Ya. Baik, Pak Sultan. Jadi pemahaman dalam kita memahami moderasi beragama ini yang paling penting adalah pemahaman yang tidak berlebihan ya. Ini di sini saya bisa jelaskan karena saya juga membaca buku panduan yang namanya buku saku ini dari Kementerian Agama, sekaligus juga kita coba pahami ya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama ini, yaitu pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar 3 hal ya, sesuai dengan buku panduan tersebut. Yang pertama, kalau hal itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan ya. Yang kedua, melanggar kesepakatan bersama ya kan. Ketiga, melanggar ketertiban umum. Nah, itu indikatornya. Nah, diharapkan semua umat beragama tidak melakukan hal-hal yang tadi ya, yang sifatnya melanggar tadi. Karena kita sudah sepakat sebagai bangsa ya yang majemuk, yang berketuhanan, dan juga
dilandasi dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sudah final ya, sehingga kita bisa hidup saling berdampingan. Nah, prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan ya kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Ya, jadi satu meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan, keimanan kita. Di sisi lain kita juga peduli terhadap kemanusiaan, ya, karena itulah memang fakta di dalam kehidupan ini yang kita jalani, ya. Jadi jika ada, ini saya mengutip ayat dalam kitab Mengce ya, jika ada seorang anak yang tiba-tiba akan terjerumus atau terperosok ke dalam sumur, maka kita wajib untuk menolongnya tanpa harus berpikir-pikir tentang hal-hal yang lain. Nah, ini apa artinya? Di sini ajaran agama Konghucu hendak menekankan sisi kemanusiaan itu menjadi hal yang paling penting. Ya. Jadi kita tidak boleh menimbang-nimbang dulu baru kita menolong orang misalnya. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Mengce, salah satu penerus di dalam tokoh ya agama Konghucu 100 tahun setelah Konghucu wafat. Jadi beliau menegaskan ini melihat dari sisi hati nurani kita yang namanya sing tadi. Ya, karena pada dasarnya watak sejati manusia itu yang kita sebut sing itu bersifat baik. Ya, jadi dia tidak dipengaruhi oleh kiri kanan. Perkara nanti setelah dia menolong baru dia berpikir, itu urusan lain ya. Karena pada dasarnya orang itu ya tadi mempunyai hati nurani yang sama dasarnya. Ya, sisi kemanusiaannya. Terima kasih Pak Mulyadi, semoga apa yang Pak Mulyadi sampaikan dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Dan tetap selalu saya ingatkan bahwa selalu menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, jaga jarak, yang belum vaksin terutama nih. Kita vaksin agar kita terhindar dari segala macam virus-virus yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para pemirsa. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.